Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Arya Prananda dengan NIM 21120611046 dari Rombol 6, nomor absen 31 dari Prodi S1 Pendidikan Bahasa Jepang. Di sini saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan dari UTS Agama Hindu. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu, berilah contoh dalam kehidupan sehari-hari bagaimana mengembangkan kasih kepada seluruh ciptaan Yang Widi dengan mengikuti kebenaran. Contohnya yaitu kita tidak membunuh, ahimsa. Seorang dikatakan mengikuti kebenaran dan melaksanakan kasih kepada ciptaan Yang Widi jika seorang tidak membunuh atau melukai ciptaannya. Kemudian yang nomor 2 yaitu dengan mengucapkan mantra yang benar dan berulang-ulang akan membawa kenaan pikiran. Jelaskan apa arti dari makna tersebut. Jika kita mengucapkan mantra yang benar dan berulang-ulang akan membawa ketenangan pikiran karena mantra yang diucapkan mengandung kekuatan agar bisa membuat kita tenang. Ditambah lagi, ketika mengucapkan mantranya dengan benar dan bersungguh-sungguh dan juga secara ikhlas, maka akan lebih banyak lagi manfaat yang bisa didapatkan dan membuat jasmani dan juga rohani kita menjadi lebih baik dan lebih tenang. Kemudian yang nomor 3 yaitu sesuai dengan konsep tutur malga, berilah contoh pengalaman hidup yang pernah Anda alami yang ada hubungannya dengan renungan berikut. Apapun perbuatan yang kau lakukan, engkau akan menuai hasilnya sepadan. Maka dari itu engkau harus mengembangkan moralitas dan meresapkan nilai-nilai kemanusiaan. Ketika makanan menjadi basi, tidak ada gunanya menyimpan makanan tersebut karena ia akan menjadi semakin basi. Engkau mungkin saja bisa menyembunyikan dosa-dosamu dari masyarakat, namun engkau tidak akan dapat menyembunyikan apapun dari Tuhan. Jadi pengalaman yang hidup saya pernah lakukan itu saya pernah mencuri uang 50.000 dari teman saya dan ternyata uang tersebut digunakan untuk berobat. Saya pun merasa bersalah dan saya merasa tidak pantas melakukan hal tersebut. Oleh karena itu saya pun jujur mengatakannya kepada teman-teman saya, walaupun teman saya sendiri langsung memukul saya dan langsung marah saya, tapi itu merupakan konsekuensi yang saya dapat ketika saya melakukan hal tersebut. Dan nomor 4 itu sebelum meditasi, cucilah muka, tangan, serta kaki atau mandi untuk membersihkan badan dari kotoran sekaligus membuat badan menjadi segar. Duduklah dengan memakai alas dari kain, tikar atau selimut. Posisi punggung juga lurus dan tangan letakkan di pangkuan dalam posisi rileks. Pejamkan mata serta tenangkan pikiran beberapa detik. Setelah itu ucapkan mantra. Jelaskan masing-masing tahap tersebut. Jadi hal pertama yang dilakukan sebelum bermeditasi yaitu kita harus mencuci muka supaya segar, supaya tidak mengantuk. Tangan serta kaki dan juga kita harus mandi supaya merasa lebih segar lagi dan lebih nyaman dan lebih bersih saat bermeditasi. Menyiapkan alas yang empuk dan bagus dengan posisi punggung tegak lurus dan tangan letakkan di pangkuan dalam posisi rileks supaya saat bermeditasi kita bisa lebih nyaman dan kita bisa lebih fokus. Selanjutnya pejamkan mata, kosongkan pikiran dan tenangkan pikiran. Setelah kita siap semuanya, maka kita ucapkan mantra lalu kita mulai bermeditasi. Yang nomor 5, jelaskan hubungan antara yoga, surya namaskar dan pranayama terhadap kesehatan dan contoh pranayama yang cocok untuk asana tersebut. Jawabannya ini yang pertama, hubungan antara yoga, surya namaskar dengan pranayama adalah dapat membawa ketenangan pada kondisi rohani dan juga jasmani. Contoh pranayama untuk asana yoga adalah yang pertama itu pranamasana memiliki makna relaksi, uttanasana melatih kekuatan tangan, padasana memiliki makna memperbaiki pencernaan, aswa sancalasana memiliki makna mengurangi sakit punggung, dan dasana memiliki makna memperkuat punggung, asta namaskara memiliki makna memberi efek peregangan di leher dan bahu, Bhujangasana memiliki makna sirkulasi darah, Adho Mukha Savasana memiliki makna menenangkan pikiran. Nomor 6 yaitu desain yang budi wasa bersifat wiapi wiapaka, ada di mana-mana. Jelaskan bagaimana Anda dapat membuktikan bahwa Tuhan itu ada di mana-mana. Jadi saya pribadi membuktikan Tuhan ada di mana-mana. Itu dapat saya buktikan dengan saya saat bersembahyang dimanapun dan di beberapa tempat. Saya selalu merasa bahwa beliau hadir dan saya selalu merasa bahwa beliau mendengarkan apa yang saya doakan kepada beliau, apa yang saya inginkan kepada beliau. Nomor 2 itu dalam kitab Manawa Dharma Sastra disebutkan Sri Situ Wedo Wejinyo dalam Sastra itu Wai Sriti
Sarwa Wistu was Westibam Darmoho Nirbabau, yang artinya sesungguhnya Sruti adalah Veda, demikianlah pula Smriti adalah Dharma Sastra. Keduanya tidak boleh diragukan dalam hal apapun, karena keduanya adalah kitab suci yang menjadi sumber agama Hindu atau menjadi sumber Dharma. Nah, sekarang mengapa Sruti dan Smriti merupakan sumber utama hukum di agama Hindu? Ini menurut saya, jika dibandingkan dengan ilmu politik, jadi Sruti itu merupakan UUD-nya Hindu, sedangkan Smriti adalah UU pokok atau UU pelaksanaan, dan UU pelaksananya adalah Nibanda. Kedua-duanya merupakan sumber hukum mengikat yang harus diterima oleh umat Hindu. Melapa itu berikan contoh pengalaman hidup yang pernah Anda alami yang Anda hubungannya dengan renungan berikut. Apapun perbuatan yang kau lakukan, engkau akan menuai hasil yang sepadan. Maka dari itu engkau harus mengembangkan moralitas dan meresapkan nilai-nilai kemanusiaan. Ketika makanan menjadi basi, tidak ada gunanya kita menyimpan makanan tersebut, karena ia akan menjadi semakin basi. Anda mungkin saja bisa menyembuhkan dosa-dosamu dari masyarakat, namun Anda tidak akan dapat menyembuhkan apapun dari Tuhan. Jadi contohnya yaitu saat saya masih bersekolah di sekolah dasar, waktu itu saya berbohong kepada guru saya bahwa saya tidak masuk sekolah dikarenakan saya sakit. Lantas saya pun bolos dan pergi bermain PS2. Besok harinya ternyata saya malah beneran sakit. Mungkin itu maksudnya bahwa saya tidak boleh berbohong, dan saya harus selalu berpikir bahwa saya selalu sehat. Janganlah sekali-kali beranggapan bahwa kita itu sakit. Pasti Tuhan akan memberikan konsekuensinya, yaitu kita akan beneran menjadi sakit. Dalam manusia itu yoga dan meditasi adalah salah satu cara untuk kita mendapatkan ketenangan jiwa, perasaan damai, dan bisa melepaskan kita dari rasa stres. Yoga dan meditasi bisa dilakukan oleh semua agama, bukan cuma untuk pemeluk agama Hindu. Karena sebenarnya dilakukan pada saat kita melakukan meditasi yoga adalah menenangkan pikiran, pemusatan pikiran, dan pengaturan nafas. Jelaskan mengapa yoga asana penting untuk meditasi. Jadi kenapa yoga asana penting untuk meditasi? Karena yang pertama, semua gerakan yoga maupun itu gerakan yoga asana dan gerakan yoga lainnya memiliki kelebihan dan juga kekurangannya masing-masing. Yoga asana memiliki manfaat yang baik dan menyehatkan untuk jasmani dan juga merohani manusia. Yoga asana juga memiliki fungsi dan manfaat lain, yaitu dapat mengurangi racun yang ada dalam tubuh dan juga dapat membantu memulihkan tubuh saat sedang sakit. Dan yang nomor terakhir yaitu era modern saat ini yang lebih mengutamakan teknologi digital dan era informasi global membuat orang-orang lupa dan cenderung menyibukkan diri ke dalam hal-hal yang berkaitan dengan hiburan teknologi semata. Hal nilai yang menyebabkan kekurangnya perkehidupan sosial dan bahkan berkurangnya rasa peduli terhadap kemanusiaan. Itu disebabkan peran teknologi yang menguasai hampir seluruh waktu dan kehidupan manusia masa kini. Seakan keutamaan terakhir sebagai manusia terabaikan. Jelaskan kesatuan antara badan jasmani dan jiwa atau atman yang menjadikan manusia selalu terus berkembang, serta mengapa menjadi manusia merupakan suatu hal yang paling utama. Jadi badan jasmani atau raga kita saling selaras dan berkesinambungan dengan jiwa kita atau atman. Jika badan jasmani kita menyerap atau menerima hal-hal yang negatif, maka jiwa atau atman kita pun akan terpengaruh dengan hal-hal tersebut, dengan hal-hal negatif. Dan jika badan jasmani kita juga menyerap dan menerima hal-hal positif, maka jiwa atau atman kita juga akan menjadi positif karena terpengaruh oleh badan jasmani kita. Begitu juga sebaliknya. Dan yang terakhir itu kenapa kita menjadi manusia itu merupakan hal yang paling utama. Karena kita menjadi manusia. Kita menjadi manusia aja sudah merupakan sebuah anugerah yang luar biasa. Karena orang lain di kehidupan sebelumnya bisa jadi di kehidupan sekarang menjadi tumbuhan atau bahkan menjadi binatang. Jadi manusia itu merupakan makhluk yang paling luar biasa, makhluk yang paling sempurna dari ciptaan hidup yang sangat biasa. Karena kita sebagai manusia memiliki kelebihan dari makhluk-makhluk hidup lainnya, yaitu kita memiliki hidup. Hidup itu memiliki artian, itu kita memiliki akal budi. Jadi kita sebagai manusia mempunyai tugas untuk menuntun manusia lain atau bahkan makhluk lain ke jalan kebenaran, karena kita sendiri memiliki rasa hidup atau kita memiliki akal budi untuk melakukan tersebut. Itulah tugas utama kita sebagai seorang manusia yang hidup di dunia ini. Baik, sekian yang dapat saya jawab dari UTS Agama Hindu. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri
Saya akhiri sesi hari ini dengan mengucapkan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.